Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya James Willow. Begini ya teman-teman ya, mengenai isu ijazah palsu Pak Jokowi belum begitu tuntas, walaupun sudah ada sedikit titik terang. Nah sekarang baru-baru ini wakil presiden kita yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka sedang digoyang nih teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena baru-baru ini ada usulan dari Forum Purnawirawan TNI Polri agar Mas Wapres kita ini diganti melalui MPR, kan begitu. Walaupun ini baru sekedar usulan, tetap saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, kan begitu. Nah, apa saja usulan dari Forum Purnawirawan TNI Polri ini? Untuk lebih jelasnya, yuk kita dengerin dulu ya. Jadi ini dibacakan oleh seorang Bapak Kumis, saya nggak kenal tuh, tapi yang jelas beliau ini seorang purnawirawan TNI. Nih kita dengar dulu ya. Purnawirawan prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari DPD et impera dan dari disintegrasi bangsa. Pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Nah itu teman-teman sudah sama-sama kita dengarkan ya. Jadi ada 8 usulan yang ditujukan ke baik ke MPR maupun ke Presiden Republik Indonesia, kan begitu. Sehubungan durasinya terlalu panjang, kalau kita bahas semuanya, jadi kita akan membahas atau akan menyoroti 2 poin aja ya. Yang pertama itu mengenai reshuffle kabinet. Begini ya Bapak, untuk reshuffle kabinet ini tentunya adalah itu hak prerogatif presiden. Jadi tidak ada intervensi di situ. Walaupun ada usulan, kalau untuk usulan sih boleh-boleh saja ya, tapi mengenai terima atau tidaknya itu adalah keputusan dari presiden itu sendiri, karena beliau yang punya hak prerogatif. Siapa saja menteri yang harus direshuffle
siapa saja yang tidak harus diresapel. Nah, itu adalah hak prerogatif presiden, begitu Bapak ya. Bapak boleh mengusulkan, boleh, tapi tetap saja keputusan di tangan presiden, begitu. Itu mengenai resapel kabinet. Nah, kemudian kita soroti lagi poin ke-8-nya. Nah, ini lebih nggak masuk akal lagi saya rasa nih. Kenapa sih bilang begitu? Karena katanya kan tadi mengusulkan bahwa wapres kita ini harus diganti melalui MPR ya, begitu ya. Kalau sudah menyangkut wapres ya, nah itu sudah menyangkut rakyat, Pak. Jadi, karena Mas Wapres ini dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, mayoritas loh Pak, bukan minoritas, ya kan? Jadi seharusnya Bapak minta izinnya ke rakyat, begitu, ke rakyat yang memilih. Jadi nggak bisa tiba-tiba diganti lewat MPR, nggak bisa. Tapi untung ini masih usulan gitu ya. Jadi kalau usulan itu bisa diterima, bisa tidak, begitu. Kemudian kalau yang berbicara itu seorang yang netral, ya masih masuk akal Pak. Ini kan Bapak pendukung salah satu capres yang kalah waktu itu, ya kan? Ayo. Nih kita lihat nih foto Bapak nih, tuh yang ditandain itu tuh, ya kan? Tuh, ayo ketahuan. Itu kan Bapak waktu itu dengan capres yang kalah. Makanya saya bilang kalau Bapak berbicara, kalau Bapak itu netral masih masuk akal, tapi Bapak berpihak pada salah satu capres yang kalah, sehingga menimbulkan spekulasi jangan-jangan nih Bapak ini ada dendam politik, kan begitu. Tapi kalau Bapak netral berarti Bapak tidak berpihak ke paslon manapun. Nah, itu masih masuk akal Bapak ngomong kayak gitu. Ini kan Bapak mendukung pasangan yang kalah. Nah, sekarang Bapak menyatakan pendapat seperti itu kan agak aneh juga begitu Pak. Jadi begini ya Pak, kalau Bapak mau mengganti wapres kita, tunggu 2029 Pak, tunggu pemilu. Nah, silakan Bapak mendukung pasangan capres-cawapres yang terbaik menurut versi Bapak. Jadi untuk sekarang ya bersabar aja dulu sampai 2029 begitu. Gak segampang itu Pak mengganti presiden atau wakil presiden, itu ada aturan mainnya kan begitu. Jadi sekali lagi tunggu saja sampai 2029 ketika ada kontestasi pilpres lagi begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih.